Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid, yang kami hormati para tokoh masyarakat dan sesepuh yang ada di Masjid Baitur Rahman, mohon izin mendapat tugas dari pimpinan rombongan untuk belajar menyampaikan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad habani wa man ahabani kana mabil jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya ali. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita sudah dibangunkan oleh Allah dari kematian yang sementara ya. Semalam kita alhamdulillah diberi nikmat tidur yang nyenyak. Tidur itu sudah suatu separuh kematian ya, kita tidak sadar barangkali ada ayam bertengger di kepala kita enggak terasa, saking nikmatnya. Nah alhamdulillah kita dibangunkan. Bangunnya kita ini bukan karena jam beker. Jadi Kiai Hujairon bilang manusia ini hamba Allah tak punya apa-apa, tak ada daya upaya. Di titik-titik ya, di tok. Mengedipkan mata saja dikedipkan oleh Allah. Tangan bergerak digerakkan oleh Allah. Kaki berjalan diperjalankan oleh Allah. Tak bisa apa-apa kita. Jadi ulama sampaikan daun-daun kering yang ada di pohon-pohon jatuh ke tanah itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus kita renungi. Allah menciptakan manusia ini hadirin punya maksud dan tujuan ya. Beda dengan tumbuh-tumbuhan atau hewan. Hewan ya sapi dipotong selesai urusannya. Tapi manusia ini diciptakan untuk yang selama-lamanya. Yang selama-lamanya. Alam akhirat ada awal, tak ada akhir. Jadi kembali bahwa ada 3 maksud dan tujuan kita diciptakan di muka bumi. Yang pertama adalah sebagai ibadah. Kalau soal dalilnya nanti tanya ke Pak Haji Padlah gitu. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, inilah hadirin, jadi kita ini diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah. Jadi jangan sampai kita ada perasaan ngedumel, barusan misalnya begawe, aduh sudah azan lagi katanya, baru sholat duhur sudah asar lagi, baru asar lagi kerja lagi udah maghrib lagi. Memang kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk salat. Kemudian juga seringkali kita ibadah tuh banyak katanya. Ini mencari nafkah anak istri juga ibadah katanya kan. Mahasiswa kuliah juga ibadah. Memang betul bisa nilai ibadah itu kalau yang wajib-wajibnya dikerjakan. Hadirin. Mahasiswa saya kalau berangkat dari Palembang ke Indralaya ibadah nuntut ilmu. Tapi kalau sholat duhurnya lewat ya tidak berlaku dia, perintah Allahnya tidak dikerjakan gitu. Kalau perintah Allahnya dikerjakan, misal kalau tiba-tiba dapat ajal dia kecelakaan di perjalanan, ya dia bisa syahid gitu. Dosen ngajar di laboratorium apa begitu, kalau duhur tidak dikerjakan, asar tidak dikerjakan, meninggal di laboratorium ya tidak bisa dikatakan syahid. Jadi kita bisa bernilai ibadah
kalau perintah-perintah Allahnya dikerjakan. Petani ke sawah gitu ya, dipatuk ular, meninggal gitu. Selama dia menjalankan perintah Allah, ibadah. Tapi kalau perintahnya tidak dikerjakan, bagaimana? Inilah kita menghambakan diri. Namanya menghambakan diri itu harus patuh. Coba kita lihat pegawai Indomart, ya, pakai seragam pagi-pagi, ngabsen, sudah jam 7 datang. Tapi oleh manajernya, tolong itu beresin Indomie sebelah sana. Enggak dikerjain, gajah kulur kilir aja kerjaannya. Tolong itu minyak goreng taruh di sebelah sana, enggak juga dikerjain, kulur kilir aja kerjaannya, berdiri. Mungkin 3 hari sudah terlalu lama, silakan mencari tempat kerja yang lain. Begitu. Nah kalau kita bagaimana? Mau diusir kemana? Semuanya milik Allah, bumi Allah. Kalau perintah-perintahnya enggak dikerjain, nah, begitu. Jadi sesuatu bisa bernilai ibadah kalau perintah-perintah yang wajibnya itu dikerjakan dulu. Nah inilah kita hendak belajar agar kita bisa menjalankan perintah Allah. Belajar untuk suasana dan keadaan taat kepada Allah. Nah disinilah untuk bisa belajar, mengamalkan amalan agama, untuk bisa mudah menjalankan perintah Allah tadi perlu iman. Perlu iman Bapak-bapak. Kalau iman kita 10, mungkin bisa kita 5 waktunya di masjid 2 kali, misalnya 3 kali. Tapi kalau imannya tinggal 1 poin, sholat sendiri aja di rumah susah. Bahkan mudah bermaksiat. Para alim ulama mengatakan kalau kita bermaksiat iman kita dicabut. Nah kalau iman kita naik 99%, wah itu mungkin bisa tahajud setiap malam, bisa 5 waktu di masjid, baca Quran, enteng aja. Jadi imannya para sahabat itu iman yang sempurna, dia ringan saja. Sampai-sampai ada yang barusan pengantin baru, belum sempat mandi junub, ada panggilan jihad, langsung dia berangkat, karena imannya sudah tinggi hadirin. Nah alhamdulillah bapak-bapak dari Bangka jauh-jauh ke sini sebetulnya adalah untuk mengusahakan iman. Makin jauh lagi, makin banyak uang yang dikeluarkan kan? Artinya apa? Makin banyak pengorbanan. Jadi makin banyak pengorbanan, maka akan Allah beri kepahaman agama yang makin banyak juga. Bahkan saudara-saudara kita kemarin ada yang diberangkatkan ke Afrika Selatan. Di Jakarta kemarin ada yang diberangkatkan ke Kolombia. Sekarang lagi mau dibentuk untuk diberangkatkan ke Korea dan Jepang. Jadi makin jauh lagi, makin banyak imannya. Makin jauh lagi, makin banyak hadiah dari Allah. Bahkan kalau kita meninggal di jalan Allah, menyeberangi lautan, Allah sendiri yang akan mencabut ruh kita, bukan lagi malaikat. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang keluar di jalan Allah. Nah inilah hadirin. Jadi kita ini dari tempat ke tempat ini sebetulnya bukan untuk mengajari orang kampung ini, bukan. Sebetulnya untuk kita sendiri, untuk islah diri. Dan nanti Allah kasih hadiahnya iman. Bukan motor Suzuki Pak hadiahnya, bukan Yamaha, tapi hadiahnya adalah iman. Jadi kita pengalaman sendiri dulu, belajar hijrah 3 hari dari Palembang ke Indralaya, maka Allah kasih hadiah bisa belajar sholat 5 waktu di masjid. Bapak-bapak yang bisa 4 bulan tiap tahun, itu kalau saya lihat anak-anaknya itu pada mondok ke pesantren.
menjadi hafiz Quran tuh nggak pernah disuruh lagi. Anak saya disuruh mondok aja susah, karena pengorbanannya masih kecil. 40 hari pun tidak sempurna. Tapi teman-teman yang 4 bulan, itu istrinya sendiri sudah pakai purdah tanpa harus disuruh oleh suaminya. Anak-anaknya pada mondok menjadi hafiz-hafiz Al-Quran, tidak pernah disuruh lagi oleh ayahnya. Nah, inilah hadiah dari Allah SWT. Istri dan anak yang ditinggal untuk urusan agama, untuk fisabilillah, memperjuangkan agama Allah, langsung Allah pelihara, Allah jaga. Dalilnya apa? Nabi Ibrahim itu kan meninggalkan anak istrinya, ya. Sofa Marwah itu berapa coba? 13 tahun, bukan lagi sehari 2 hari, bukan lagi 4 bulan. Nabi Ismail ditinggalkan umur berapa? Masih bayi, ya, masih bayi, tidak ada perbekalan, ya. Tapi ditanya, wahai Ibrahim, kata istrinya, engkau meninggalkan kami, apakah ini perintah Allah? Ya, kata Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Begitu bilang perintah Allah, maka istrinya langsung yakin Allah akan tolong. Nah, itu. Beda kalau kita ninggalkan ke Malaysia untuk kerja, ya, untuk urusan dunia. Nah, itu kadang-kadang macam-macam hambatannya. Tapi kalau kita meninggalkan anak istri untuk urusan agama, maka Allah akan jaga. Kemarin ada meriwayatkan seorang ahbab dari Lampung meninggalkan istrinya 9 bulan mau melahirkan. 9 bulan mau melahirkan, ditinggalnya untuk dakwah ke Filipina. Luar biasa. Kartu jarinya alhamdulillah di Filipina mampu Allah, asbab dia Allah Islamkan 250 orang penduduk di Filipina. Semakin banyak perjuangan yang kita tinggalkan di kampung halaman kita, maka Allah berikan asbab hidayah di seluruh alam gitu. Jadi itulah hadirnya di Allah SWT. Jadi ini bukan pekerjaan yang baru. Ini pekerjaan yang sudah dilakukan saat ini di 278 negara. Ya. Jadi bapak-bapak harus semangat. 5 tahun yang lalu saya menghadiri pertemuan dunia di Tonghi, Bangladesh. 6 juta orang hadir di sana. 6 juta orang hadir, tidak ada yang komplain makanan satupun, tidak ada yang komplain WC satupun. Karena apa? Allah jaga, Allah pelihara. Waktu itu disepakati, andaikan ada manusia di bulan, maka akan dikirim jamaah untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah ke bulan, ya. Di waktu itu diberitakan sudah bisa dikirim jamaah ke Kutub Utara. Satu jamaah syahid, bisnya tergelincir, licin kan es. Yang kedua syahid juga, yang ketiga alhamdulillah berhasil, dan sekarang sudah berdiri masjid di sana. Begitu juga ke Perancis dan lain sebagainya. Awalnya Perancis hanya 100 masjid, tapi sekarang sudah lebih dari 1000 masjid. Terus dikirim jamaah. Mahasiswa yang ingin S2, S3 di luar negeri, kalau di Pakistan, di Bangladesh, di India, itu ditarkib oleh pemerintahnya, tidak perlu lagi nak pulang-pulang lagi ke sini, langsung dakwah di sana. Jadi waktu itu saya di Perancis ketemu mahasiswa Bangladesh di pasar. Apa dia yang tanyakan? Wahai saudaraku, my brother, di mana markas? Di mana masjid pusat dakwah di Perancis? Itu pertanyaan pertama dia, bukan pasar, bukan market, bukan apa-apa. Alhamdulillah waktu itu saya kebetulan barusan dari markas. Itu tadi Allah sambungkan hati kan. Barusan sholat duhur ketemu seorang pemuda dari Bangladesh. Brother, are you from Indonesia? Yes. Di mana katanya? Markas dakwah di Perancis. Langsung saya antarkan. Nah itulah, mereka sudah punya semangat.
Kemarin saya terakhir di Kanada, itu semua banyak, Pakistan, Bangladesh, itu semuanya menjadi pedakwah-pedakwah di sana. Banyak bermukim di sana, menghidupkan masjid, menghidupkan suasana agama. Jadi sekarang Islam alhamdulillah sudah nyebar di seluruh dunia. Jadi bapak-bapak yang dari Bangka, teruskan perjuangan, jangan berhenti di sini. Tahun depan niat untuk ke luar negeri semuanya, insya Allah ya. Iya. Jadi inilah hadirin yang dimuliakan Allah SWT, inilah gerbong terakhir, usaha atas iman ini gerbong terakhir Bapak. Kita mau lihat pintu mana? Jadi kalau bocoran soal saya berikan kepada mahasiswa saya, kisi-kisi namanya, senang dia. Ujian itu kalau sudah diberi kisi-kisi senang dia. Nah kita sekarang mau ngasih kisi-kisi yang disampaikan para ulama. Apa itu? Kalau bahasa Palembang, lokak yang paling besar itu masuk surga tanpa hisab. Hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah, andaikan kita masuk surga tetapi melalui proses ya, dari mulai padang mahsyar, mizan dan lain sebagainya, sirat, itu tewas katanya. Capek. Kita sekarang upacara bendera yang sejam aja udah capek. Padang mahsyar aja udah 500.000 tahun, yang satu hari di akhirat 1.000 tahun di dunia. Siratul mustaqim 500 tahun mendatar, 500 tahun mendaki, 500 tahun menurun. Yang satu hari akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia. Bagaimana kalau kecepatannya seperti jalan kaki, nggak nyampe-nyampe? Nah, ulama sampaikan ada cara gampang untuk masuk surga tanpa hisab. Ya. Apa itu? Itu dengan usaha Nabi. Usaha Nabi Pak. Kita ini bukan Nabi, tapi punya tanggung jawab kenabian. Nah inilah letak pada kemuliaan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya umat-umat terdahulu itu kepengen jadi umat Nabi. Sampai-sampai nabinya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu berdoa kepada Allah ingin menjadi umat Nabi. Tidak akan masuk surga terlebih dahulu kecuali umat Nabi Muhammad SAW masuk surga terlebih dahulu. Nah, ini kan pertanyaan besar, apa dia istimewanya? Apa dia istimewanya kan? Apa keistimewaan umat Nabi ini? Rupanya letak keistimewaannya di sinilah, kuntum khairu umat ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang diciptakan Allah untuk mengajak taat kepada Allah, mencegah kemungkaran. Dakwah. Jadi bapak-bapak ini belajar dakwah, sebenarnya kita ini lagi belajar dakwah. Jadi 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini belajar dakwah. Dakwah yang sebenarnya nanti ya 24 jam. Ustadz Arifin Ilham itu bilang seorang dai ini diamnya berzikir, bicaranya dakwah. Jadi dalam rangka kita ini bisa membuat suasana agama, dakwah 24 jam di kehidupan sehari-hari kita. Nah untuk bisa begitu dilatih Pak. Pemain bola kita ini sejak dilatih oleh Korea, Shin Tae-yong namanya, disiplinnya bagus, mentalnya bagus. Karena apa? Dilatih. Bukan sebulan 2 bulan. Untuk main yang 2 kali 45 menit itu dilatihnya setahun. Latihan fisik. Mereka jam 3 udah bangun, udah lari bola. Kita dai misalnya jam 3 belum bangun, pemain bola aja jam 3 sudah bangun tuh. Makan apa? Gorengan gak boleh makan. Disiplin, makanannya disiplin. Nah, untuk dunia aja begitu. Nah untuk dakwah pun kita harus dilatih. Dilatih bagaimana menyampaikan, dilatih bagaimana kita mengikram, dilatih bagaimana kita bekerja sama, dilatih juga bagaimana kita taat dengan amir. Nah ini perlu latihan. Nah latihan inilah ulama ciptakan. Pemula 3 hari, sudah 3 hari naik lagi 40 hari, naik lagi 4 bulan. Ibarat sekolahan, ada SD 3 tahun, STK 3 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, seperti itu dilatih, untuk dilatih. Nah, jadi inilah istimewanya dari umat Nabi ini adalah dakwah inilah Pak. Jadi kalau mau kemana Bapak? Saya mau belajar mengikuti orang-orang sukses terdahulu. Siapa orang-orang sukses? Para nabi, para anbiya, para sahabat, para tabi'in, para aulia. Itu orang-orang sukses.
Semuanya dakwah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu mengucapkan syahadat la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung Sayyidina Abu Bakar bertanya, wahai baginda Nabi Muhammad SAW, apa dia tugas aku? Nabi langsung sabdakan, wahai Abu Bakar, tugasmu sama dengan tugas aku. Langsung berlari Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar keliling kampung. Sore-sore dapat 8 orang masuk Islam. Dakwah. Kalau Sayyidina Abu Bakar diam saja nggak dapat. Kalau wali-wali kita diam baik di Jawa, nggak nyampe Islam ke sini. Kalau sahabat-sahabat diam saja di Madinah, diam saja di Mekah, nggak nyampe Islam ke Cina, Islam ke Indonesia. Jadi kita ini dalam rangka belajar mengikuti orang-orang sukses terdahulu, ya, gitu. Di samping belajar usaha atas iman, kita ini adalah belajar mengikuti orang-orang sukses terdahulu supaya kita dapat keberkahannya. Kalau Sayyidina Abu Bakar paling depan, barisan, pakai tali, paling tidak kita ada di buncitnya pun tidak apa-apa. Di belakang sekali di ujung sana ada nama kita, terjeret gitu. Karena apa? Kita niat untuk meneruskan pekerjaannya Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Jadi bapak-bapak pegang tali ini kuat-kuat, jangan lepas lagi dalam usaha kenabian ini, usaha dakwah. Kadang-kadang kita gampang, oh memang banyak dakwah ini melalui media banyak, caranya banyak, tidak hanya kayak kamu saja, tidak hanya seperti kamu saja. Dakwah memang betul bisa, tetapi kita nyari keberkahannya baginda Nabi. Ciri-ciri dakwah Nabi adalah mengeluarkan harta, diri dan waktu dari kita sendiri. Waktu jahiduna fisabilillah bi anwalikum wa anfusikum, keluar dengan harta, diri dan waktu sendiri. Ya, tidak perlu diundang, tidak perlu diamplopin, tidak perlu dibayarin. Kita mengeluarkan kantong sendiri semampu kita. Waktunya kita korbankan, hartanya kita korbankan, dan kita menjumpai umat. Plus kita berjamaah. Nah, inilah ciri-ciri daripada dakwah yang mengikuti daripada para sahabat dulu. Sahabat dulu tuh waktu ke Cina itu Pak, berapa rombongan itu syahid di jalan. Ya, dari sekian banyak itu hanya satu rombongan yang berhasil. Mereka meninggal di perjalanan. Zaman dulu tuh tidak ada SPPD Pak, dari Arab Saudi SPPD. Nah, berangkatlah kamu ke sana. Nggak ada, nggak punya dulu minyak, gas, nggak ada. Mereka menyambung hidupnya di jalan, bertani kadang-kadang. Menyambung hidupnya dia sambil berdagang. Ya. Yang punya hartanya dijual. Sayyidina Abu Bakar itu untuk hijrah ke Madinah itu 8 rukonya dijual, ya. Sayyidina Umar separuhnya. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudaraku, inilah kita belajar ya, belajar mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kita ini bukan nabi, tapi mengikuti atau melaksanakan tugas daripada kenabian ini, yaitu apa? Dakwah. Karena Islam ini harus kekal Pak, ajaran Islam ini sampai yaumul kiamah. Ya, kalau sholat subuh itu ya 2 rakaat, jangan sampai ada yang rubah 3 rakaat. Maghrib 3 rakaat begitu. Nah ini kalau dakwahnya hidup, insya Allah terjaga sampai yaumul kiamah. Ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itu baru ngupas kita sebagai ibadah ya, manusia kita sebagai ibadah. Yang kedua, manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ya, kita mewarisi sifat-sifat Allah yang baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang, bermuamalah dengan baik dengan manusia, ya, jujur, berdagang dengan baik, ya, tidak ngurangi timbangan misalkan, bermuamalah, janji ditepati dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan alam, sumber daya alam ini, harus juga memikirkan lingkungan supaya anak cucu kita bisa menikmati, ya, kerusakan lingkungan tidak makin parah. Sekarang makin banyak banjir, makin banyak longsor, itu semuanya ulah manusia sebetulnya banyak, ya, karena kita tidak terlalu semena-mena, ya. Kalau jadi insinyur jangan sampai batu bara muda pun dikeruk semua, ya.
Nah, inilah manusia sebagai khalifah di muka bumi, ya, untuk menjaga bumi kita ini bisa dimanfaatkan oleh generasi ke depan. Kemudian kita juga bermuamalah dengan baik, mewarisi sifat-sifat Allah yang di Asmaul Husna yang baik. Yang tidak boleh itu yang sifat sombong tadi. Tapi Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu harus kita ikuti, ya. Kemudian terakhir, manusia memang ditugaskan sebagai dakwah yang sering kita lupakan tadi. Jadi itu 3 fungsi manusia, sebagai ibadah, sebagai khalifah, dan terakhir adalah dakwah, ya, dakwah ilallah. Sekarang ini banyak berpikiran bahwa dakwah itu tugasnya kiai, tugasnya ulama, tugasnya ustadz. Padahal dakwah itu mengajak, Pak. Yang ngajar baru Pak Ustadz, yang ngajar baru Pak Kiainya, ya. Kita tuh nganterin baik seperti tukang taksi, ya, supir taksi. Keliling, ada yang nyetop, atau kita nawari mau kemana kan? Mau ke dokter gigi, Pak, udah naik. Begitu sampai ke papan nama, ada plang dokter gigi praktek. Nah, Ibu sudah sampai, silakan berhenti, ya. Jadi kita cuma mengantar. Jangan sampai coba-coba kita mau meneri gigi dia gitu, mengobati, mana mangap gitu. Bisa rusak orang kan gitu. Jadi kita juga begitu. Kita bukan orang pondok pesantren, ya. Jangan sampai coba-coba ini hukumnya ini kamu salah, itu salah. Itu bukan tugas kita. Ajak aja orang-orang di jalanan belum pernah tahu masjid, belum pernah sholat, maka diajak ke masjid. Nanti sudah di masjid, insya Allah akan hadir orang yang mengajarinya. Allah kirim nanti orang yang mengajarinya, ya. Apalagi kalau kita, di antara kita memang ada yang sudah alumni pondok pesantren. Nah, silakan dia bagaimana baca Qur'annya, mahrajnya, dan lain sebagainya. Kita membantu tugas para alim ulama. Ibaratnya tuh kita sopir taksi, ngajak-ngajak. Jadi semua bisa, ya. Dakwah untuk semua bisa dakwah. Jadi inilah kunci daripada kesuksesan manusia itu tentu dari amal agama yang sempurna, ya. Oleh karena itu hadirin yang semua, ya, tetap kita jangan lagi pakai kiri kanan, ya. Kacamata bila perlu kacamata gajah, kacamata kuda, ya. Lurus aja manteng. Ya, ini adalah suatu yang hak, ya. Jangan sampai sudah berada di jalan hak keluar lagi, ya. Karena ini satu-satunya cara bagaimana kita bisa masuk surga tanpa hisab, dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang sukses terdahulu, yaitu para tabi'in, para aulia. Bagaimana kita bisa ketemu Kiai Merogan, coba misalnya pengen, ya. Wajahnya kita tidak pernah tahu kan, tahu dalam berita baik kan. Gimana kalau mau ketemu di padang mahsyar nanti kan? Bagaimana kita ingin bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar di padang mahsyar, coba? Ya caranya itulah, kita harus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ingin ketemu Sayyidina Ali, kita harus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Ali, ya. Ingin ketemu para wali, maka kita harus belajar menghidupkan apa yang dikerjakan oleh para wali. Jadi ini adalah salah satu latihan kita untuk belajar, ya, menghidupkan amal agama di kampung kita, nanti seluruh alam. Insya Allah, ya. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah daripada keterbatasan pengetahuan saya pribadi. Yang benar tentu datang daripada Allah dan Rasulnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.